Siralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat Islam tentang filsafat Ibnu Miskawai. Baik, jadi untuk yang pertama-tama kita akan membahas tentang biografi Ibnu Miskawai. Nama Ibnu Miskawai tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang akhlak. Hal ini karena memang akhlak akan menjadi pembahasan utama sang filosof, sampai-sampai dia dikenal sebagai bapak filsafat akhlak Islam. Label ini sangat layak oleh karena jasanya dalam sistemasi filsafat akhlak dengan sangat baik. Nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai. Lahir di kota Rai atau Iran pada tahun 330 Hijriah atau 932 Masehi dan meninggal di Asfahan pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Miskawai tidak hanya ahli dalam filsafat akhlak, ia juga ahli dalam bidang kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Dalam riwayat hidupnya sebelum masuk Islam, ia adalah pemeluk agama Maghil. Ibnu Miskawai hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi di Baghdad 320 sampai 450 Hijriah atau 932 sampai 1062 Masehi, yang sebagian besar bermadhab Syiah. Ibnu Miskawai adalah seorang cendekiawan muslim dalam bidang filsafat akhlak. Ia belajar sejarah dan filsafat serta pernah menjadi pustakawan Ibnu Al-Abid, di mana dia mendapatkan ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. Bahkan, Miskawai mendapatkan gelar guru ketiga setelah Aristoteles sebagai guru pertama dan Al-Farabi sebagai guru kedua. Dalam perjalanan hidupnya, Miskawai memiliki pergaulan intelektual yang disegani dan juga merupakan anggota kelompok intelektual seperti At-Tauhidi dan As-Sijistani. Pergaulan yang luas dan produktif ini menunjukkan semangat belajar dan kedalaman pengetahuannya. Jadi ada 5 poin utama filsafat Ibnu Miskawai. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua emanasi, yang ketiga kenabian, yang keempat jiwa dan akhlak. Yang pertama ketuhanan. Menurut Miskawai, ketuhanan ialah ketuhanan adalah zat yang tidak berijim, azali dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengundang kejamakan dan tidak ada yang setara dengannya. Ia ada tanpa ada yang mengadakan dan tidak tergantung kepada yang lain. Tuhan adalah zat yang jelas. Saya keliru. Iya. Ini itu kasih motong berapa nih? Kasih ngerti. Tuhan adalah zat yang jelas dan yang tidak jelas. Dikatakan yang jelas bahwa ia adalah yang hak atau benar. Yang benar adalah terang. Dikatakan tidak jelas karena kelemahan akal pikiran kita untuk menangkapnya, disebabkan banyak dinding-dinding atau kebendaan yang menutupinya. Yang kedua, emanasi. Allah menciptakan alam semesta secara pancaran. Menurutnya, entitas pertama yang diciptakan Allah secara pancaran ialah akal faal atau akal aktif. Akal aktif ini tanpa perantara sesuatu pun, ia kadim, sempurna dan tak berubah. Dari akal aktif Allah menciptakan jiwa, dan dari perantaraan jiwa Allah menciptakan planet. Dan poin yang ketiga yakni tentang kenabian. Sebagaimana Al-Farabi, jadi Ibnu Miskawai juga
Jadi Ibnu Miskawai juga menginterpretasikan kenabian secara ilmiah. Usahanya ini dapat pula memperkecil perbedaan antara nabi dan filosof dan memperkuat hubungan dan keharmonisan antara wahyu dan akal. Jadi menurut Ibnu Miskawai, dari filosof dan juga nabi itu sama-sama memiliki sumber yang satu, yakni akal fa'al tadi atau akal aktif. Bedanya cuma dari caranya. Kalau filosof itu mendapatkan kebenaran tersebut dari bawah ke atas. Jadi dari daya indrawi menaik ke daya khayal dan menaik lagi ke daya berpikir yang dapat berhubungan dan menangkap hakikat-hakikat atau kebenaran dari akal aktif. Sementara itu, Nabi mendapatkan kebenaran diturunkan langsung dari atas ke bawah. Jadi dari akal aktif langsung kepada Nabi sebagai rahmat Allah, rahmat Tuhan. Dari itu sumber kebenaran yang diperoleh dari Nabi dan filosof adalah sama. Jadi bisa disimpulkan sumber kebenaran yang didapatkan dari para filosof dan para nabi itu sama, yakni dari akal fa'al, dari akal aktif. Yang membedakannya hanya caranya mereka mendapatkan suatu kebenaran, namun sumbernya yakni sama, puncaknya adalah akal fa'al. Itu poin yang ketiga tentang kenabian. Dan poin yang keempat tentang filsafat Ibnu Miskawai membahas tentang jiwa. Jadi jiwa menurut Ibnu Miskawai merupakan jauhar rohani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Ia adalah kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Jadi jiwa menurut Ibnu Miskawai akan selalu hidup, akan selalu ada. Ia, yakni jiwa tersebut, tidak dapat diraba dengan panca indera karena ia bukan jisim dan bagian dari jisim. Jadi kesimpulan dari saya, jiwa itu, kesimpulan dari saya dari menurut Ibnu Miskawai bahwa jiwa itu akan selalu ada dan jiwa tidak dapat diraba dengan panca indera karena ia bukan jisim dan bukan bagian dari jisim. Mungkin kesimpulan jiwa dari Ibnu Miskawai kurang lebihnya seperti itu. Baik, poin yang kelima adalah tentang akhlak. Jadi Ibnu Miskawai itu adalah seorang moralis yang terkenal. Hampir setiap pembahasan akhlak dalam Islam, filsafatnya ini selalu mendapatkan perhatian utama. Jadi Ibnu Miskawai itu selalu mengkombinasikan pemikirannya bukan dari gitu. Balen jadi patah. Jadi poin yang kelima adalah tentang akhlak. Ibnu Miskawai adalah seorang moralis yang terkenal. Hampir setiap pembahasan akhlak dalam Islam, filsafatnya ini selalu mendapatkan perhatian yang utama. Keistimewaan yang menarik itu dalam tulisannya adalah pembahasan yang mengajarkan pada ajaran Islam bahwa Al-Quran dan hadis itu dapat dikombinasikan dengan pemikiran yang lain yang digunakan sebagai pelengkap. Jadi Ibnu Miskawai tidak hanya mengambil sumber-sumber dari Al-Quran dan hadis, tapi dia juga mengambil dari filsafat Yunani kuno dan pemikiran Persia. Itu dimaksud untuk menjadikan pelengkap dari sumber lain, asalkan pemikiran yang diambil itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertolak belakang dengan Al-Quran
Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya, akhlak menurut konsep Ibnu Miskawai itu adalah suatu sikap mental atau keadaan jiwa yang mendorongnya untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Jadi akhlak itu tidak ada landasan tanpa berpikir ataupun pertimbangan. Sementara tingkah laku manusia itu terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur watak naluriah dan unsur lewat kebiasaan dan latihan. Berdasarkan konsep yang saya bicarakan tersebut, secara tidak langsung Ibnu Miskawai menolak pandangan orang Yunani yang mengatakan bahwa akhlak manusia itu tidak dapat berubah. Dan Ibnu Miskawai mengatakan bahwa akhlak itu dapat berubah. Akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan atau dengan tarbiyah dan latihan-latihan. Kesimpulannya 5 berarti. Pokok biografinya itu kan intinya bahwa Ibnu Miskawai itu termasuk yang disebut bapak filsafat. Apa lah? Kesimpulan dari presentasi kami yakni bahwa Ibnu Miskawai mendapatkan julukan bapak filsafat akhlak. Jadi dikarenakan Ibnu Miskawai akhlak menjadi pembahasan yang paling utama dalam filsafatnya. Kendati Ibnu Miskawai ini terpengaruh juga dengan pemikiran Yunani, Persia, namun ajaran Islam memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam filsafatnya. Seperti 5 poin tadi, ada ketuhanan, emanasi, kenabian, jiwa dan juga akhlak. Jadi Ibnu Miskawai mengkombinasikan pemikiran Yunani, pemikiran Persia dan juga dari Al-Quran dan hadis. Memang ada pemikiran Yunani yang ditolak oleh Ibnu Miskawai karena memang pemikiran Yunani tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ibaratnya Ibnu Miskawai ini sangat fleksibel. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Jadi cukup presentasi dari kami kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.